Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama diskusi mengenai economic development in Islam, bagaimana Islam memandang perspektif ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam, dan beberapa ide yang ingin kita diskusikan. Insya Allah ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat dari outline-nya, adalah mengenai the concept of economic development, ya. Bagaimana kemudian konsep economic development hari ini dibangun, kira-kira asumsi-asumsinya apa. Yang kedua adalah the concept of Islamic economic development. Dalam hal ini adalah Islam mencoba ya lewat gagasan para Islamic scholars, para ekonom-ekonom Islam, mencoba kira-kira bagaimana sih konsep economic development dalam perspektif Islam. Dan kemudian adalah some critical isu-isunya dipandang kritikal, dan kira-kira kebijakan-kebijakan apa, agenda-agenda ke depan yang kemudian harus dilakukan agar konsep ekonomi development dalam perspektif Islam dapat berjalan dengan baik. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita mulai kesempatan kali ini diskusi sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melakukan sebuah judgement ya, bahwa sumber utama dalam materi kali ini adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Sayyid Tahir. Ya. Ini publishernya adalah G-Store, sebuah publisher yang sangat ternama, dan insya Allah juga punya kredibilitas yang sangat bagus. Dan salah satu, kalau kita lihat ya, siapa yang kemudian mempublikasikan jurnalnya adalah Pakistan Institution and Development of Development Economics ya di Islamabad. Nah, makanya kalau kita lihat ya, gagasan-gagasan Sayyid Tahir di berbagai macam jurnal yang dia tulis, yang beliau tulis, adalah lebih banyak pada konseptual. Atau kalau kita lihat, lebih kepada norma ekonomi. Nah, hari ini juga sama, kita bicara mengenai ekonomi development, karena ini hanya pengantar, perspektifnya adalah lebih normatif. Kalau yang sifatnya matematis, insya Allah kita akan belajar pada materi-materi selanjutnya. Kita lihat dulu some existing views ya, bahwa dunia ini memang sangat dinamis ya, utamanya dalam perspektif ekonomi. Kadang-kadang di suatu tempo atau periode tertentu ekonominya akan grow, akan kemudian mengalami fase pertumbuhan. Kita ingat ya, beberapa waktu lalu sebelum pandemi, ekonomi Indonesia tumbuhnya cukup bagus, 5%, bahkan sebelum-sebelumnya bisa 7%. Bahkan juga ekonomi-ekonomi dunia misalkan, di Cina yang sebelum pandemi luar biasa, tumbuhnya hampir 2 digit. Di sisi lain, seringkali kita juga mengalami yang kita alami hari ini misalkan, beberapa waktu lalu ketika awal pandemi adalah adanya resesi, di mana pertumbuhan ekonomi itu negatif di beberapa periode. Ya. Ini adalah sebuah dinamika ekonomi yang seringkali kita hadapi dan kita alami. Ya. Dari perspektif syariah, syariah sendiri melihat bahwa dinamika itu adalah sebuah sunatullah, memang hal-hal yang alami saja. Karena market itu juga kadang bagus, kadang juga performance-nya turun. Tetapi dalam hal ini, syariah juga punya prinsip. Syariah does not endorse blind pursuit of economic target. Bahwa apapun yang terjadi dalam dinamika ekonomi, syariah tidak serta-merta melihat tujuan yang kemudian ditentukan untuk mencapai tujuan ekonomi itu secara buta. Ada values. Values-nya apa? Values-nya dari mana? Dan values itu kemudian turun dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Mengenai bagaimana sebuah konsep ya kesejahteraan dalam perspektif Islam, fairness, dan seterusnya. Dan Islamic position on economic growth as a policy objective perform at the state level. Makanya kalau kita lihat dalam perspektif Islam, Islam memandang bahwa aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa mendorong kebijakan ataupun pertumbuhan ekonomi letaknya di mana? Di kebijakan dalam perspektif pemerintahan yang sah, perspektif negara, state level ya. Sehingga kebijakan untuk bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi juga harus dilakukan oleh pemerintah dengan cara yang sebaik mungkin. Dan kalau kita lihat misalkan ya, the concept of economic development yang hari ini kemudian banyak ditulis di buku-buku dan dipelajari di banyak fakultas ekonomi dunia. Development, kalau kita lihat, value-nya itu adalah, ataupun value judgment-nya ada dua minimal. Yang pertama dari aspek kualitatif dan aspek kuantitatif.
Kalau kita bicara kualitatif, kalau itu development, maka peningkatannya adalah pada aspek kualitas. Dari baik kemudian menjadi sangat baik atau kemudian sangat excellent misalkan, ya. Sempurna, ya. Tetapi kalau kita lihat pada aspek kuantitatif, maka judgment-nya, value-nya adalah tentu adalah angka. Kalau sekarang 5, kalau ingin develop, ingin bagus, tentu ya bisa 7, 8, dan seterusnya. Maka kemudian kalau kita lihat economic development dalam angka pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi, semakin baik, walaupun tentu secara kualitatif kita juga harus lihat kualitas pertumbuhan ekonominya. Tetapi, dari mana kemudian value itu berasal? Kenapa kemudian development seringkali divaluekan atau value judgment-nya itu adalah kualitatif dan kuantitatif? Pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat misalkan dan kita amati bahwa value itu turun tentu ditentukan oleh negara-negara yang telah develop dulu gitu. Bukan developing tapi develop. Sehingga acuan dari development itu adalah kepada negara-negara maju. Ya. Bagaimana negara-negara berkembang atau bahkan miskin bisa mencapai sebagai negara yang developed countries. Dan kemudian ini jadi hal yang bisa kita kritisi. Apakah kemudian value ini benar-benar tepat digunakan atau benar-benar baik untuk kemudian dijadikan acuan? Tentu dalam hal ini kita perlu mendefinisikan kembali kira-kira bagaimana sih value development yang baik dan tepat digunakan, apalagi dalam perspektif Islam. Ada satu pendapat dari Ade Sisyah ya, tahun 1991 yang mengatakan development is removal of poverty, unemployment, inequality, literacy, and ill health, and one of ensuring participation in the government. Jadi konsep development menurut Adi Sisyah tahun 1991 mengatakan bagaimana sebuah negara dikatakan develop adalah ketika kemiskinannya itu tidak ada atau paling nggak dikurangi pada sekian level tertentu, di mana ada penyerapan tenaga kerja secara utuh. Bagaimana kemudian tidak ada inequality atau kesenjangan yang sangat tajam. Walaupun tentu di mana-mana kesenjangan itu pasti akan terjadi, tetapi tentu ada level tertentu yang bisa ditoleransi dan tidak bisa ditoleransi. Bagaimana kemudian ada jaminan sosial, bagaimana kualitas pendidikan yang bagus. Maka konsep-konsep ini kemudian dirumuskan yang kita sebut sebagai sustainable development. Ya, ini ditulis tahun 91 dan hari ini juga isu-isu mengenai sustainable development goals menjadi acuan banyak negara untuk mencapai bagaimana konsep development yang benar-benar tepat digunakan. Ada juga view ya dari Ahmad tahun 1980 dalam paper Sayyid Tahir dikutip bahwa konsep development dalam Islam itu menggunakan konsep tazkiyah. Tazkiyah itu berarti purification, penyucian dan pertumbuhan. Ya, tidak hanya suci, purifying, ya, tapi juga harus growth. Maka tentu dalam proses purifying ini ada bagaimana aktivitas ekonomi itu dekat dengan ataupun kemudian memperhatikan hal-hal yang sifatnya adalah moralitas. Memperhatikan mengenai spiritualitas. Kalau dalam Islam ya aktivitas ekonomi semuanya ibadah. Maka kalau itu diniatkan ibadah, maka hal-hal yang haram otomatis tidak bisa diakomodir. Ya. Dan tentu juga selain memperhatikan pada morality, spirituality, materiality juga diperhatikan. Selain pure gitu ya, purification itu ada, tapi materiality juga harus ada, pertumbuhan itu ada gitu. Secara aspek material. Yang kedua adalah fokus development dalam hal ini itu adalah bukan kemudian harta, tapi development di sini adalah man, manusianya. Tetapi lagi-lagi dalam konteks development ini tidak hanya sekedar physical, tapi juga socio-cultural environment. Atau dalam bahasa kita ya tidak hanya sekedar jasmani, tapi juga rohani. Ya. Lagi-lagi apa? Menurut Ahmad berpusat pada manusia. Dan yang ketiga adalah optimal utilization of resource. Penggunaan sumber daya yang optimal, utamanya hal-hal yang sifatnya adalah physical environment. Ya.
Tentu kalau kita bicara mengenai physical environment itu ya berkaitan dengan energi misalkan. Bagaimana energi itu bisa didistribusikan dengan baik sehingga tidak ada kesenjangan, sehingga keadilan juga bisa tercapai. Bagaimana kalau konteks di Indonesia ya, bagaimana kalau energi listrik misalkan bisa dinikmati semua orang di Indonesia sehingga nggak ada kesenjangan, atau energi-energi lain, atau dalam konteks yang lebih luas, ekonomi juga harus terdistribusi dengan baik sehingga ada keadilan dan mengurangi tingkat kesenjangan. Ada juga gagasan lain dari Omer Chapra tahun 1993. Konsep development dalam hal ini berakar dari 3 hal. Pertama itu adalah tauhid. Ya, tauhid itu berarti kepercayaan, belief. Ya, percaya bahwa Allah itu satu dan segala yang dilakukan itu adalah konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak bisa kita lepaskan antara aktivitas ekonomi dan spirituality. Justru aktivitas ekonomi ini yang kemudian mensupport spiritualitas yang dilakukan oleh makhluk ataupun economic man. Ada khilafah. Khilafah ini adalah konsepnya bagaimana manusia diberikan amanah ya untuk mengatur bumi yang menjadi agen-agen ekonomi. Bagaimana mengelola sumber daya. Maka kemudian dalam pengelolaan sumber daya itu ada konsep brotherhood, ya, di mana satu dengan yang lain itu saling menanggung, satu dengan yang lain saling membantu. Ya. Maka dalam hal ini tentu salah satunya ya ketika di situ ada konsep brotherhood berujung pada apa? Keadilan, di mana orang-orang kaya membantu orang-orang yang kurang mampu misalkan. Atau bagaimana kemudian negara dengan konsep brotherhood menciptakan pajak yang adil. Bagaimana mendorong zakat, wakaf, sedekah, dan seterusnya. Sehingga ada yang kita sebut sebagai social safety net, jaring pengaman sosial, yang kemudian nanti itu bisa memberikan banyak kemudahan-kemudahan ya bagi orang-orang yang kemudian rentan dengan kemiskinan dan terbantu lewat skema-skema sosial yang disediakan oleh negara. Maka di sini yang kemudian kalau kita lihat ya, selain khilafah ada yang kita sebut sebagai adalah adil ataupun justice. Karena justice ini create falah, true well-being. Atau dengan bahasa lain seringkali disebut dengan maslahah. Ya. Kalau maslahah ini tidak hanya untuk muslim, tapi juga non-muslim. Ya. Maka ketika true well-being ini ada, diharapkan ada yang kita sebut sebagai equitable distribution of income and wealth. Yaitu distribusi ya, harta kekayaan gitu ya, dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sehingga tidak ada kesenjangan. Ada penyerapan tenaga kerja secara utuh, dan kemudian ada environmental protection, melindungi alam atau environment, lingkungan. Jadi segala aktivitas ekonomi tidak boleh membahayakan alam atau merusak lingkungan yang terlalu masif. Tetapi di sini Sayyid Tahir juga mengkritisi pandangan-pandangan yang dilakukan oleh Ahmad, yang dilakukan oleh Umar Chapra ya, dengan paper yang kemudian ditulis, ternyata masih mencerminkan, kelihatannya menggunakan masih paradigma-paradigma mainstream. Ya. Menurut Sayyid Tahir, dalam melihat konsep economic development dalam Islam, perlu paradigma lain, yang kemudian lebih komprehensif dan dipandang lebih Islami. Ya. Kalau kita lihat ya, maka di sini ada restatement yang ingin disampaikan oleh Sayyid Tahir dalam paper Economic Development in Islam. Ya. Maka the concept of development Islam has some key points. Pertama adalah tidak ada yang kemudian ditinggalkan dalam melakukan aktivitas pengembangan ekonomi. Artinya bagi pihak-pihak ya, tentu ya ada orang kaya, kelas menengah, orang miskin, semuanya harus terakomodir gitu. Bukan kemudian ketika pengembangan ekonomi, economic development ya, kemudian hanya menguntungkan satu kelas saja. Utamanya memprioritaskan kelas-kelas yang belum mampu. Maka no one is left behind. Ya. Maka hak-hak ekonominya semua kalangan harus terjamin. Ya. Yang kedua, the economy's moral, social, and institutional fabric does not weaken. Ya. Struktur sosial, moral, dan institusi itu harus kemudian dijadikan fundamen ataupun fondasi utama
dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Jangan sampai kemudian ketika ekonomi itu berkembang, pertumbuhan maju dengan baik, ada struktur sosial yang rusak. Moralitas kemudian hancur. Ya. Dan yang ketiga, economic growth is accompanied by either a constant distribution of income or reduction in economic inequalities in favor of the poorest. Konsep economic development dalam Islam ingin mengatakan bahwa ketika ekonomi tumbuh, jangan sampai kesenjangan kemudian meningkat. Minimalnya konstan lah. Tetapi akan lebih bagus kesenjangan itu kemudian berkurang. Karena kalau kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi itu terjadi, maka pasti yang terjadi itu adalah ada semacam pengelompokan kelas-kelas yang terlalu ekstrim. Bahkan pertumbuhan ekonomi bisa jadi dinikmati oleh kelas menengah ke atas, sementara kelas bawah meskipun pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kemudian tidak mendapat benefit dari pertumbuhan itu. Maka sudah selayaknya economic growth ini, pertumbuhan ekonomi punya kualitas yang baik, utamanya bagi kalangan bawah, orang-orang miskin. Dan the society does not deviate from its original divine mandate. Ya. Bahwa aktivitas yang dilakukan dalam pertumbuhan ekonomi, aktivitas yang dilakukan dalam economic development, apapun kebijakannya, apapun sektor yang dipilih, jangan sampai kemudian menghilangkan sikap, tujuan dari masyarakat, atau kita bilang misalkan society, atau individu di sini dari divine mandate. Yaitu apa itu divine mandate? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu seluruh aktivitasnya harus sesuai dengan syariah. Dan kemudian, the society maintains a credible deterrent against external aggression. Maka ancaman-ancaman terhadap economic development, kualitas pertumbuhan ekonomi, itu tentu pasti akan datang. Utamanya ancaman-ancaman yang sifatnya eksternal, ya. Dan ini akan terus berkembang seiring berubahnya waktu, berkembangnya sebuah zaman. Maka kemudian harus dicari cara kira-kira. Sayyid Tahir mengatakan, bagaimana caranya agar hal tersebut kemudian bisa dihindari, bisa dicegah, agar tidak berdampak buruk pada economic development di masa yang akan datang. Dan ini beberapa critical issues, ya, isu-isu yang dipandang critical dalam paper ini, di mana konsep economic development kemudian coba digagas, ya. Pertama, dari perspektif the government and economic development. Kira-kira bagaimana sih kemudian peran pemerintah, ya, dalam aktivitas economic development ini, ya. Maka kalau kita lihat peran pemerintah, ya, yang pertama itu adalah economic development atau development of proper institution framework. Bagaimana mencoba mengembangkan, ya, proper institution framework, yaitu sebuah framework untuk, ya, framework institusi agar bisa mensupport aktivitas ekonomi development yang sedang dilakukan. Ya. Tentu ini juga perlu kerja-kerja akademis, ya, karena kalau kita bikin framework tentu butuh diskusi, butuh sinkronisasi antar ide, dan tentu dengan, apalagi kalau kita lihat di negara demokrasi, tentu banyak undang-undang yang harus diakomodasi dan dicari titik temunya. Yang kedua adalah promotion of awareness about one's right and responsibility. Apa tuh maknanya? Maknanya itu adalah bagaimana dalam hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya dalam economic development ini, konsep awareness itu dihadirkan, yaitu kepedulian terhadap hak dan juga pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pelaku ekonomi. Dan yang ketiga adalah establishment of justice in mutual dealing of the citizenry. Ya. Bagaimana mendirikan, menciptakan keadilan. Tentu ini tugas pemerintah dalam konteks economic development, ya, sehingga keadilan itu bisa terwujud, ya, dalam konteks aktivitas ekonomi. Keadilan di sini seringkali diejawantahkan dalam konsep bagaimana setiap pelaku ekonomi mendapat hak-haknya dengan baik. Bagaimana kemudian inequality bisa berkurang. Ya. Dan yang keempat adalah fulfillment of fundamental economic right. Bagaimana pemerintah bisa menjamin
kebutuhan-kebutuhan dasar dari setiap warga negaranya. Kebutuhan dasar dari setiap orang, utamanya hal-hal yang sifatnya pokok. Ya, ini dari perspektif government. Dan hal lain yang kemudian harus dilakukan ya, bagaimana mewujudkan gagasan dengan beberapa key points tadi, ya, adalah dalam aspek financing economic development. Bagaimana aktivitas ekonomi itu didanai agar economic development bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, Sayyid Tahir mengatakan bahwa abolishment of riba in financial system. Bagaimana menghilangkan konsep riba dalam financial system. Tentu kalau konsep riba dihilangkan, ya kebijakan-kebijakan moneter berdasarkan bunga misalkan, berdasarkan interest rate dan seterusnya, tentu nggak bisa dilakukan gitu. Maka sebagai konsekuensi, tentu pilihan pembiayaan itu adalah parallel to sell and purchase transaction on credit. Pembiayaannya apa? Ya berbasisnya pada jual beli. Under participatory financing arrangement. Seperti halnya konsepnya investasi, profit sharing. Atau juga bisa sewa, leasing konteks yang memang tidak menggunakan riba atau bunga. Baiknya ketika abolishment of riba ini kemudian dilakukan, pembiayaan yang dilakukan dalam aktivitas economic development dalam perspektif Islam ini akan langsung kemudian berdampak ataupun akan langsung bersentuhan dengan real economy. Sehingga pertumbuhan ekonominya bisa memiliki kualitas yang baik. Selama ini kalau kita lihat ya dalam current economic system memang dipisahkan antara financial market dan yang kedua adalah real market. Tapi ketika abolishment riba ini dilakukan, yang terjadi itu adalah channeling fund-nya ataupun pembiayaannya langsung pada real sectors. Sehingga harapannya ada semacam sinergisitas di mana yang terjadi di sektor real itu sejalan dengan yang terjadi di sektor financial market. Atau hampir sama, gap antara financial market dan real sector kemudian semakin sedikit atau harapannya justru ada keseimbangan. Ya. Artinya yang berputar di real sector equal to yang di financial sector. Sehingga ada apa? Financial and fiscal health of the economy. Dan kalau kita lihat ya, beberapa hal yang kemudian digagas ya dalam jurnal ini, lalu bagaimana policy agendanya? Agenda-agenda kebijakan apa yang kemudian harus dilakukan agar economic development dalam perspektif Islam ini bisa berjalan. Yang pertama adalah tentu butuh partisipasi dari pemerintah ya, untuk memastikan bahwa people share their personal living ya, bahwa kepedulian orang itu meningkat dalam berbagi ya, berbagi harta, berbagi kalau kita lihat kekayaan, utamanya bagi mereka-mereka yang kemudian merasa kekurangan. Tentu kepedulian ini ada yang pendekatannya adalah pendekatan kultural dengan himbauan-himbauan. Seringkali kalau participatory form of government, pendekatan juga bisa yang sifatnya memaksa dalam bentuk undang-undang. Menggunakan regulatory approach, ya, misalkan dengan pendekatan pajak, ya, pendekatan punishment, ataupun bahkan reward. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan institusi yang adil. Tidak hanya perspektif hukum, tapi juga enforcement, penegakan hukumnya. Dan hal ini tentu menjadi PR tersendiri karena menciptakan keadilan itu bukan sesuatu yang kemudian mudah, tapi juga perlu perjalanan. Ya. Perlu kemudian menciptakan ataupun katakanlah perlu pengawasan yang baik. Tidak hanya membuat undang-undang yang adil, tapi juga implementasinya juga harus dilakukan, diawasi dan dilakukan ataupun dikerjakan dengan sebaik mungkin. Perlu kerja banyak pihak. Ya. Yang ketiga, state level guarantee of fundamental economic right along with development of division of zakat ataupun ziswaf. Zakat, infak, sedekah, and wakaf. Maka untuk menguatkan sektor ini, tentu pemerintah harus membuat lagi-lagi adalah regulasi ya. Bagaimana institusi-institusi wakaf ini, zakat, sedekah, dan infak punya bargaining position yang baik. Dan tentu ini bisa dilakukan ketika undang-undangnya pun juga bagus, ketika undang-undangnya pun bisa menjamin ya dan memberikan jalan dan sekaligus membuka jalan tentunya agar
lembaga-lembaga pengelola siswa dapat bekerja dengan baik. Karena lagi-lagi apa? Utamanya misalkan kalau kita bicara zakat, ya. Maka zakat itu adalah social safety net, utamanya kepada 8 asnaf. Yang paling utama lagi adalah fakir dan miskin. Ketika zakat punya ruang yang baik, ya, syukur-syukur nanti mungkin di Indonesia punya kayak dirjen zakat, bukannya dirjen pajak. Maka kalangan fakir dan miskin ya tentu bisa kemudian bisa diberdayakan dengan baik sehingga tumbuh menjadi warga negara atau kelompok ataupun society yang bisa lebih berdaya. Karena lagi-lagi zakat diperuntukkan hanya untuk 8 asnaf, tujuan yang pokok ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai wakaf, karena harta wakaf harus dikelola dulu. Dan hasil dari harta wakaf itu baru dilakukan atau boleh diberikan untuk aktivitas sosial yang sifatnya konsumtif. Ketika harta wakaf bisa dikelola dengan baik, hartanya besar gitu ya, dan kemudian dikelola dengan baik juga, maka tentu ini bisa memberdayakan masyarakat dengan utamanya misalkan ya dalam konteks pendidikan, bisa memberikan banyak beasiswa, dalam konteks sosial, ekonomi, bisa memberikan banyak program pemberdayaan tanpa mengurangi harta wakaf. Makanya yang mengelola wakaf harus orang-orang ataupun pihak-pihak atau lembaga yang memang punya kredibilitas yang baik. Sering kita sebut sebagai ya mereka adalah seorang investment manager. Dan tentu yang keempat adalah riba free financial system ya. Ini yang harus kemudian diusahakan, bahkan sampai hari ini pun belum terwujud ya, tapi sedikit demi sedikit harapannya bisa diupayakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah reform market with syariah consistent form. Nah, ini pendekatannya sangat struktur, sangat radikal gitu ya, sangat terstruktur sekali. Kalau kita ingin reform market with syariah consistent form, tentu perlu kebijakan pemerintah. Perlu aspek perundang-undangan dan daya dukung hukum yang kuat, utamanya dalam perspektif kontrak, transaction, exchange in goods, labor, and capital market. Dan ini adalah beberapa policy agenda ya, yang kemudian digagas ya oleh Sayyid Tahir dalam papernya Economic Development Islam. Lagi-lagi gagasan yang dibangun oleh Sayyid Tahir dalam paper ini adalah sifatnya normatif. Tentu kita perlu mengkaji lebih bagaimana agar gagasan ini lebih implementatif ya, atau pendekatan-pendekatannya lebih much more economics ya, dengan banyak formulasi, dengan banyak isu-isu matematis yang kemudian bisa lebih banyak diterima ya. Tapi saya kira paper ini mengawali bagaimana dialektika mengenai economic development in Islam bisa disempurnakan dengan lebih baik. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.